lebih besar, dan saya ajak kalian langsung untuk mencari sumber mata air yang keluar. Dan alhamdulillah kita udah temuin 3 titik. Ternyata di bagian atas pun ada sumber mata air dari kolam kita ini. Tuh teman, ini padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deka Keluarga Tani. Selamat pagi teman. Jadi pagi ini alhamdulillah di sini udah 3 hari hujan dan hujan teman. Bahkan semalaman tadi malam itu hujan. Dan biasanya kalau hujan yang seperti ini itu udah ada jamur kayaknya teman-teman. Kita mau lihat-lihat dulu. Saya udah bawa ini wadah, biasanya ada jamurnya nih kan, bener teman-teman, ada jamurnya. Wadahnya kita taruh di sini, kita panen jamur dulu. Itu Bang Iwan teman. Jadi kita panen jamur. Nih jamur pertama di awal musim hujan kali ini teman. Nih jamurnya. Jadi kalau musim kayak gini itu jamur pada keluar teman. Apalagi kemarin kita potong pohon getah. Biasanya di pohon getah itu akan keluar jamur-jamur gerigit atau jamur tenawan anguh kalau di sini teman, atau di Malaysianya cendawan kukur. Jadi juga lah namanya sama aja, pokoknya namanya aja yang beda tapi jamurnya sama. Tuh kita petik cendawan kukur nih. Aduh, wah ini wadahnya ini paling 1 minggu lagi lah teman-teman. Biasanya ada hujan setiap hari, 1 minggu lagi kita akan panen lebih banyak cendawan kayak gini. Jadi di sini juga ini ada pohon getah lagi teman, tapi sayang sekali pohon getahnya barusan mau keluar jamur. Tuh, jadi jamurnya belum keluar, jadi belum banyak nih. Jadi mungkin 3 kali ada hujan lagi yang ini, tapi yang ini udah ada teman ya. Kita petik jamur nih. Ini lain jenis marabungan teman-teman kalau di sini disebut. Jadi yang kayak gini juga akan keluar jamur. Nih. Jadilah teman-teman, yang penting kita udah mulai panen jamur. Jadi jamur kerikil ini, gerigit, jamur tenawan angu ini biasanya kalau udah mulai keluar itu semakin kita petik semakin banyak yang tumbuh. Ini baru sedikit-sedikit ya, ini baru panen pertama jamur ya kayak gini. Tuh nih, emang kalau panen pertama nggak banyak, tapi biasanya kedua ketiga mungkin wadah itu nggak muat kayaknya, karena kemarin di lokasinya Bang Iwan ini banyak sekali pohon getah. Tuh Bang Iwannya lagi berkegiatan di mana itu? Ini hasil kita nggak banyak, yang penting kita udah keliling-keliling cari
bikin lauk teman-teman, bikin lauk jamur. Oh ini sambil suasananya sejuk, mau hujan lagi kayaknya. Nih Bang Iwan, ini calon jamurnya banyak teman-teman, tapi masih nunggu 2-3 hari lagi kalau ada hujan baru kita panen agung ini. Ini belum, sebenarnya belum layak panen. Belum layak panen teman-teman. Jadi di sini kemarin itu ada kayu yang udah kulitnya itu hampir lepas. Jadi biasanya di dalam kulitnya banyak non jamur. Ini kemarin saya buang teman-teman bagian kulitnya supaya tumbuh jamur lebih banyak. Nih ini yang dipotong-potong Bang Iwan, ini keluar jamur semua tuh. Inilah kalau pohon getah biasanya jamurnya banyak teman-teman. Wow, kayak gini jamurnya, kayak gini jamurnya. Nih kemarin kulitnya waktu saya buang karena di bagian dalam biasanya akan keluar jamur. Nih, oh teman-teman, ini udah lama tapi posisinya di dalam kulit, jadi nggak bisa berkembang. Tuh. Oke teman, baru dapat sedikit hasil jamur. Tapi yang di sini tuh jamurnya udah lama, udah mulai kemarin tuh jamurnya mulai keluar. Kita petik jamur petik. Ini teman, jamurnya.
Nih teman, dapat segini. Alhamdulillah. Meskipun tidak banyak, kita dapat masak tendawan kukur. Tahu, tendawan angu. Dapat ya? Dapat lah. Alah kedik. Belum jadi. Hujan hari lagi baru ini. Baru tumbuh. Nah, itu udah klik. Ah, ah. Pagi ya? Oh, ini Bang Iwan bikin jalan. Nih teman, Bang Iwan bikin jalan pagi-pagi. Ternyata Bang Iwan kutak ketik ini bikin ini teman, membuat jalan. Oh, sini nih silang 4 nih, jadi kayunya juga kalau dibikin kayak gini itu enggak kebuang-buang aja nih. Jadi kemarin itu kenapa ini belum kita rancang teman-teman, bagian kolam teman-teman, ini terlihat dulu bagian kolam, karena kemarin saya sudah sempat pesan sama Bang Iwan itu untuk beliin pralon untuk bagian kolam kita. Ini udah lama sekali saya nggak lihat kolam teman-teman. Jadi setelah kita pesan sama Bang Iwan, kata Bang Iwan di desa ibu itu cuma ada 12 potong pralonnya, makanya Bang Iwan kemarin nggak beli tuh. Jadi kita tunggu aja nanti teman-teman, setelah kita punya cukup untuk pralonnya baru kita gali. Karena Bang Iwan kemarin itu beli pralon belum dapat, mudah-mudahan nanti kita cari di tempat lain ada teman-teman. Karena kata Bang Iwan di desa ibu cuma ada separuh, dan saya ngomong apa nggak diambilin Bang Iwan, karena kata Bang Iwan takutnya kurang. Jadi maksud saya itu kalau seandainya diambilin, kita bisa gunakan atau kita tanam yang ada dulu, atau yang apa ya, yang 12 potong dulu. Jadi kalau 12 potong itu ada kurang lebih 50 meter, jadi kita coba pakai yang itu dulu. Dan di sini air kolamnya tuh teman-teman, semalam hujannya luar biasa deras, ternyata seperti ini teman-teman. Tuh kalian bisa lihat, ternyata di bagian atas pun ada sumber mata air dari kolam kita ini. Tuh teman, ini padahal udah ngalir. Tuh wajar kalau airnya bening, karena kolam ini bersumber dari mata air. Tuh itu ngalir, di sini juga ngalir, di sana juga ada ngalir juga teman. Tuh kalian bisa lihat mengalir. Jadi kenapa kolam kita ini airnya berwarna biru kayak gini? Memang kolam ini adalah kolam dari sumber mata air teman. Jadi alhamdulillah kolam ini meskipun tidak terlalu besar, sepertinya cukup untuk menampung kebutuhan kita di sini. Jadi mungkin kalian belum pernah lihat air kolam ini langsung ngalir keluar teman, atau meluber. Air kolam ini meluber keluar. Jadi sekarang itu posisinya di sini itu lagi musim hujan, jadi air kolam ini akan terus ngalir keluar ataupun meluber, ataupun
udah nggak ketampung teman-teman. Jadi kolam ini udah nggak ketampung dengan airnya. Jadi kayak gini tuh, bagian sini kayak gini, bagian pinggirnya, dan di bagian sini tuh kalian bisa lihat nih, airnya ngalir keluar. Oh. Ini benar-benar ngalir airnya. Bagian sini. Oh. Luar biasa. Airnya mengalir deras. Seperti ini teman kolamnya apabila terjadi hujan lebat. Jadi di sini mungkin akan saya bikin sedikit seperti taman atau seperti kolam kecil. Jadi air dari sini tuh masuk ke kolam kecil dulu, dan dari kolam kecil nanti bisa kita manfaatkan untuk mencuci ataupun untuk mandi. Jadi kolam kecil itu akan kita alirkan ke bagian bawah sana supaya air dari kolam besar ini masuk ke kolam kecil terus turun ke sana, jadi tidak mencemari di kolam ini. Jadi kita sambil bersih-bersih nih, bersih jamur teman-teman di kolam. Tadi kita udah muter-muter, ternyata cuma ada di sana jamurnya, cuma sedikit, jadi kita bersihin dulu. Kita bersihin jamur. Tapi nggak masalah teman, kita agak sedikit terlambat untuk mengalurkan air kolam ini karena kebutuhan kita di pondok hutan itu kalau seandainya musim hujan kayak gini airnya masih tetap cukup teman-teman, atau tetap mencukupi. Jadi meskipun kita masih mencukupi air, kita harus segera juga untuk menyalurkan air kolam ini. Mungkin setelah kita selesai pondoknya Pak D, mungkin kalau nggak ada kesibukan yang lebih mendesak, kita akan coba selesaikan bagian kolam dulu. Tuh. Nih teman, jamurnya memang tidak banyak, tapi ini udah alhamdulillah teman, udah ada rezeki. Mudah-mudahan bisa menjadi barokah juga. Ternyata air kolam ini tidak cuma dari satu mata air teman. Kalau sudah saya perhatiin sekarang, ternyata air kolam ini memang dari sumber mata air yang luar biasa besar. Karena meskipun kemarau kemarin tidak terlalu turun airnya. Ini suatu keberkahan juga. Mudah-mudahan nanti air kolam ini itu bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar sini, dan juga menjadi keberkahan bagi siapa saja yang menggunakan dan memanfaatkan air kolam ini. Oke, jadi seperti ini aliran air kolam kita teman-teman. Luar biasa, ternyata air kolam ini seperti air sungai kalau sekarang teman-teman. Jadi kalau habis hujan, air kolam ini kayak sungai kecil alirannya tuh. Kalian bisa lihat. Oh, ini ada jamur teman-teman. Wah, ada jamur. Jamur di aliran sungai ini teman-teman. Oh, ini kalau ibu kemarin sering bilang ini adalah jamur sisik lemak teman-teman. Mantap sekali ini jamur ini. Oh, jamur sisik lemak katanya. Langsung cuci.
Langsung cuci. Alhamdulillah, ternyata di sini ada jamurnya juga. Oh, lembut sekali ya jamurnya. Wow. Jadi udah kita cuci sampai ke pondok. Nah, kayak gini ya jamurnya. Oh, ini jamur sisik kelemak. Kalian bisa lihat ini bagian depan. Wow. Nih teman, jadi kolam ini itu ngalir seperti sungai kecil. Alhamdulillah, setelah hujan deras air kolamnya seperti sungai teman. Tuh, seperti danau. Ini biasanya kalau di sini teman, ini danau. Jadi danau itu ada sebuah kanal seperti kolam besar, itu danau. Terus biasanya air danau itu akan ada alirannya keluar atau ke sungai. Jadi seperti inilah kalau biasanya ada danau. Dan air danau biasanya itu berwarna kebiru-biruan dan jernih sekali seperti ini, karena air danau itu biasanya air yang dari perbukitan, terus ada tempat suatu debit airnya itu atau kelompokan airnya, dan dari situ, dari sumber mata air itu biasanya air danau itu akan mengaliri, ada sebuah seperti paret atau kanal untuk menyalurkan sungai kecil mengalirkan ke sungai besar biasanya. Jadi biasanya kalau air danau itu ngalirnya kayak gini, karena kalau di sini itu biasanya itu tiap ada danau ada bluhannya atau ada alirannya gitu. Karena kalau di sini disebut bluhan teman, atau aliran air. Oke. Nah, ini layak disebut sungai kecil dari kolam kita. Layak disebut sungai kecil karena alirannya ke sini teman. Di sini alirannya terus ke sana, terus ngalir nih teman. Oh, terus ngalir ke sana seperti sungai kecil. Oh, sini larinya teman, alirannya dari kolam kita. Ini air dari kolam kita alirnya ke sini, terus ini turunnya ke paret kayaknya. Sini turunnya teman, sampai sini turunnya menjadi berapa cabang ini. Sini teman. Oh, ini alirannya ke sini, terus turunnya ke sini.
Jadi di sini ada 2 sumber mata air. Nah, teman-teman, di sini ada 2 sumber mata air. Jadi dari sana debit airnya yang lebih besar. Ini debit air dari tempat kita atau dari kanal. Dan ini kemarin yang saya cari adalah sumber mata air yang ini, teman-teman. Debit air yang ini yang saya cari, tapi nggak ketemu. Karena memang kalau saya perhatiin, teman-teman, debit air yang ini itu memang larinya nggak ke sini. Mungkin kalau nanti kita bikin kolam lagi, saya akan usahakan untuk menemukan sumber mata air yang ini, yang lebih besar ini. Karena dari sini itu, dari kolam kita tidak terlalu besar sumber mata airnya. Kalau yang ini, insya Allah ini lumayan besar, teman. Dan kita kalau ketemu sumber mata air ini, tak mungkin kekurangan air lagi kayaknya. Tapi saya nggak tahu di mana ini sumbernya. Tapi kalau udah hujan-hujanan kayak gini, biasanya kita dapat temukan, teman-teman, dari mana asal air ini yang super deras sekali ini, teman. Ini yang saya cari kemarin. Karena meskipun hujan ini tidak turun, maka sumber mata air ini tetap ngalir. Itu yang saya cari. Dan ternyata nyampe ke sini, teman. Ini debit airnya dari sini. Padahal sumber mata air kita di sana. Jadi kita mau cari lagi sumber mata air, karena kalau untuk di pertanian nantinya itu kita harus banyak menggunakan air untuk proses di kebun nanti, teman. Nah, di sini ini wajar, setelah saya perhatiin, teman, wajar debit airnya lebih besar karena memang sumber mata air yang dari sini itu ada 2 cabang. Ada 2 cabang dari sebelah sini, teman-teman. Ini ada sumber mata air. Tuh. Jadi cabangnya itu dari sebelah sini. Tuh. Nah, ini juga ada suatu perbukitan atau sedikit bukit. Terus sudah menjadi lahan kelapa sawit, teman-teman, yang di sebelah sini. Terus yang di sebelah sini, coba kita lihat dulu. Nah, yang di sebelah sini itu kebun kita, yang di sebelah sana. Jadi posisinya ini wajar kalau yang ini debit airnya lebih besar. Ini dia sumber mata airnya dari sini. Ternyata sumber mata airnya dari sini. Saya belum pernah kalau mau menyusuri tempat ini dari suatu hujan yang deras kayak gini. Jadi kita bisa tahu kalau hujannya deras, teman, sumber mata airnya dari mana. Karena kita harus mencari sumber mata air. Nah, jadi di sini sumber mata airnya. Tuh, kalian bisa lihat, teman. Ini adalah sumber mata airnya. Tuh. Jadi ini semua sumber mata air, teman. Jadi dari sini ternyata sumber mata airnya dari sini, teman. Dari sini. Jadi di sini adalah sumber mata airnya. Larinya ke sana. Satu titik sumber mata air yang dari arah bukit sini. Tuh. Berarti yang satunya lagi dia ada di sebelah sini, teman. Sebelah sini. Wajar kalau debitnya lebih besar. Ternyata sumber mata air ini ada 2 cabang. Nah, di sini. Ini dia.
Nih, kalian bisa lihat kalau yang tadi itu dari sana alirannya, kalau yang ini dari sini ya teman. Ini yang akan kita cari insya Allah nanti. Nah teman-teman, di sini sumber airnya, di sini ternyata sumber airnya ada di dekat bambu ini ya teman. Oh, ternyata sumber airnya di sini. Jadi kalau di sini kita bikin kolam sangat bagus sekali sebenarnya. Tapi ini di areal orang teman-teman, di kebun tetangga. Jadi nggak mungkin kita bikin kolam. Tapi biasanya kalau ada yang seperti ini, aliran air yang seperti ini, maka dia akan ada jalurnya dari sana. Jadi kita coba cari jalurnya. Yang bener di sini. Ini biasanya ada jalurnya teman-teman. Dari sini sumbernya. Ini sumber. Ke sini sumber juga. Tuh. Ternyata sumber mata air ini ada letaknya di sini, daerah sini teman. Tapi kalau itu kita paret itu kita panjangin lagi, kurang lebih ada 40 meter atau 30 meter lagi ke sini, saya yakin sekali teman-teman sumber mata air yang besar itu akan ketemu. Karena di sini juga kita udah ketemuin nah celah-celah mata air atau sumber mata airnya nih. Dan seandainya mata air yang ini kita dapatin atau udah kita dapat, maka kita tidak takut lagi meskipun di waktu kemarau kencang kita tetap ada stok air teman. Jadi untuk apa ya, untuk kenyamanan tinggal di kebun itu kita punya stok air yang berlimpah untuk kebun, untuk kebutuhan dan untuk yang lainnya teman. Karena kalau kita udah punya stok air, maka semua tanaman pasti akan subur apabila airnya mencukupi teman-teman. Oke, alhamdulillah akhirnya saya dapat kesimpulan di sini sumber mata air yang dari sana itu yang kita dapat. Nah, mungkin kita kalau mau itu maju lagi kurang lebih segitulah teman-teman, maka kita akan dapat sumber mata air lagi yang lebih besar lagi untuk kita alirkan ke pondok hutan. Dan alhamdulillah ini walaupun sepertinya kita belum yakin 100% untuk air yang ini, tapi ini cukup membantu sekali. Dan insya Allah ini juga kalau seandainya kita tidak dapat menggali lagi satu kanal lagi atau satu kolam lagi, insya Allah ini juga sudah mencukupi teman-teman. Jadi pagi ini saya tadi niatnya mau cari jamur, terus kesini mampir ke kolam teman-teman. Dan sesampainya di kolam, setelah saya lihat mata airnya yang keluar, maka saya lihat debit air di sana itu lebih besar, dan saya ajak kalian langsung untuk mencari sumber mata air yang keluar. Dan alhamdulillah kita udah temuin 3 titik tadi teman-teman. Jadi yang pertama yang arah ke sana 1 titik, terus yang di sini 1 titik yang dekat bambu, terus yang di sana 1 titik lagi. Tapi sayang sekali sumber mata air itu ada di lokasi tetangga atau di tempat kebun tetangga. Jadi nggak mungkin kalau kita mau gali. Dan juga kalau kita mau gali itu lokasi dari tempat tadi ke pondok hutan kita cukup lumayan jauh. Jadi nggak mungkin kita gali di sana teman-teman. Dan mudah-mudahan nanti kalau masih ada rezeki, saya akan gali lagi 1 kanal lagi atau 1 kolam lagi untuk kita bikin, yaitu sedikit dalam, supaya apabila memang ada kemarau yang lebih kencang dari kemarau-kemarau sebelumnya, stok air kita tetap terpenuhi teman-teman.
Oke teman-teman, jadi alhamdulillah kegiatan kita pagi ini cuma dapat ini, dapat jamur kurang lebih ada 2 on. Alhamdulillah meskipun tidak banyak, kita dapat masak jamur untuk hari ini teman. Dan juga alhamdulillah air kolam biru ini ternyata memiliki sumber mata air yang lebih tinggi dari permukaannya, sehingga dia bisa mengalir seperti air sungai teman-teman. Dan mudah-mudahan air kolam ini secepatnya dapat kita alirkan dan kita manfaatkan. Dan juga nanti mudah-mudahan kalau kita ada rezeki, ada waktu, ada yang mengerjakan, kita akan segera gali satu lagi kanal untuk kebutuhan kita di sini. Tapi kanal yang ini itu enggak terlalu besar dan enggak terlalu panjang. Yang penting kanalnya sedikit dalam, supaya nanti air dari kanal itu dapat kita manfaatkan di waktu cuaca yang benar-benar kering atau cuaca kemarau. Oke teman, kalau gitu kita balik dulu ke pondok hutan. Kegiatan kita di pagi hari ini alhamdulillah kita mendapatkan suatu rezeki, karena bagi saya mata air itu adalah rezeki yang besar sekali. Mudah-mudahan rezeki itu dapat kita manfaatkan dengan baik teman-teman. Oke, kalau gitu kita balik dulu ke pondok hutan teman-teman.